Pernah nggak sih kamu punya temen chat yang rasanya beda? Dia nggak pernah bilang suka, tapi setiap obrolan sama dia tuh selalu bikin kamu senyum-senyum sendiri. Entah kenapa, setiap kamu buka HP selalu ada notif dari dia. Dan anehnya, kamu juga jadi nungguin notifikasi dari dia seolah-olah itu hal yang penting. Padahal kalau dilihat dari luar, kalian cuma ngobrol-ngobrol biasa. Nggak ada kata cinta, nggak ada gombalan, tapi kamu ngerasa dia punya perhatian yang lebih dari sekadar teman. Tapi kamu jadi bingung sendiri. Apakah dia memang suka? Atau cuman orang yang emang ramah ke semua orang? Di zaman sekarang, banyak orang yang lebih nyaman menunjukkan rasa lewat chat daripada ngomong langsung. Mereka lebih berani. Karena lewat tulisan mereka bisa mikir dulu. Nggak harus berhadapan langsung dengan ekspresi lawan bicara. Tapi di balik kata-kata itu, sering kali tersembunyi perasaan yang nggak diucapkan secara gamblang. Kalau kamu peka, kamu bisa lihat tanda-tandanya, walaupun dia nggak pernah bilang secara langsung. Makanya penting banget untuk memahami sinyal-sinyal kecil lewat obrolan. Karena dari situlah kamu bisa tahu apakah dia beneran tertarik atau cuman main-main aja. Dan sekarang, yuk kita bahas satu persatu tanda bahwa dia sebenarnya suka sama kamu lewat chat. Bukan berdasarkan teori semata, tapi dari kebiasaan nyata yang sering terjadi dalam hubungan diam-diam. Tanda pertama yang paling mudah dikenali adalah dia sering banget mulai chat duluan. Nggak cuma sekali dua kali, tapi hampir setiap hari dia yang memulai obrolan tanpa kamu harus nyapa duluan. Misalnya kamu baru online beberapa menit, tiba-tiba chat dari dia muncul. Lagi ngapain? Atau kamu udah makan belum? Pertanyaan sederhana tapi selalu datang dari dia duluan. Kadang dia juga cari-cari alasan buat ngajak ngobrol. Padahal jelas-jelas nggak ada hal penting, tapi dia bikin obrolan jadi panjang karena pengen terus terhubung sama kamu. Itu karena dia merasa nyaman saat ngobrol sama kamu dan ingin tetap ada dalam keseharian kamu. Buat dia, ngechat kamu itu bukan kewajiban, tapi kebutuhan. Dia penasaran dengan hari-harimu, aktivitasmu, bahkan hal-hal kecil yang menurut orang lain mungkin nggak penting. Karena orang yang suka pasti pengen tahu lebih banyak tentang orang yang dia suka. Tanda kedua, yang sering nggak disadari, adalah dia fast respon dan kayak nggak pernah telat balas chat kamu. Mau sesibuk apapun, kalau kamu yang ngechat, dia bakal usahain buat balas cepat. Padahal biasanya orang cuek banget kalau di chat lama balesnya. Tapi dia beda. Bahkan di jam-jam sibuk, dia masih nyempetin balas pesan kamu walau singkat. Bahkan kalau dia nggak bisa bales, dia bakal bilang, maaf ya, aku lagi meeting, nanti aku chat lagi. Dan setelah selesai, dia beneran balik dan lanjut ngobrol, bukannya hilang kayak hantu. Ini tandanya kamu itu prioritas buat dia, bukan sekadar cadangan buat waktu luang. Orang yang peduli pasti nggak akan biarin kamu nunggu tanpa kabar. Jadi kalau kamu merasakan dua tanda ini, dia yang sering mulai duluan dan face respon ke kamu patut curiga. Curiga kalau dia mungkin memang menyimpan rasa. Tapi tentu masih ada banyak tanda lain yang bisa kamu perhatikan. Tanda ketiga yang juga sering nggak disadari adalah dia selalu mencari topik untuk membuat obrolan tetap hidup. Bukan kamu yang harus mikir keras mau ngomong apa, justru dia yang seolah nggak kehabisan ide buat ngajak kamu ngobrol. Mungkin kamu pernah ngalamin momen di mana kamu udah bingung mau jawab apa, tapi dia tetap lanjutin pembicaraan seolah nggak peduli obrolannya ngelantur. Dia bisa aja tiba-tiba bahas makanan, hujan yang turun, bahkan soal film yang baru dia tonton. Semua dia bahas. Asal jangan obrolan kalian berhenti. Dan yang menarik, dia akan selalu berusaha menjaga agar percakapan itu nggak menggantung di tengah jalan. Misalnya, kalau kamu jawab singkat kayak iya atau hehe, dia tetap nangkep itu sebagai ajakan untuk melanjutkan. Orang yang suka biasanya takut kehabisan momen bareng orang yang dia suka. Makanya dia akan berusaha mempertahankan koneksi itu selama mungkin, walaupun harus ngobrol hal-hal remeh sekalipun. Kadang dia juga ngasih pertanyaan yang bikin kamu mikir. Bukan cuma basa-basi doang. Kalau kamu lagi sedih biasanya ngapain? Atau kalau kamu punya waktu kosong seminggu, kamu pengen kemana? Itu pertanyaan yang punya makna lebih dalam. Dia pengen mengenal kamu, bukan cuma permukaan, tapi juga bagian terdalam dari dirimu. Dan itu nggak akan dilakukan oleh orang yang cuman iseng atau sekadar teman biasa. Tanda keempat adalah dia perhatian sama hal-hal kecil tentang kamu, bahkan yang nggak kamu sadari. Misalnya, kamu pernah bilang kamu suka teh manis sebelum tidur, dan beberapa hari kemudian dia nanya, tadi malam minum teh manis nggak? Atau kamu pernah bilang kamu kurang suka film horor,
Dan ketika kamu upload story lagi nonton bioskop, dia langsung tanya, "Masa nonton horor? Bukannya kamu nggak suka?" Hal-hal seperti ini terlihat sepele, tapi butuh perhatian khusus untuk mengingatnya. Orang yang hanya basa-basi nggak akan inget detail kayak gitu. Tapi orang yang punya rasa akan menyimpan potongan-potongan kecil tentang kamu di kepalanya, karena buat dia, kamu itu istimewa. Dia bahkan bisa tahu kalau kamu lagi nggak semangat cuma dari cara kamu ngetik. Kalimatmu lebih pendek, emotnya nggak muncul, atau kamu lama bales, dia bisa langsung peka dan nanya, "Kamu kenapa? Lagi capek ya?" Dan ketika kamu bilang kamu nggak apa-apa, dia tetap bertanya lagi dengan halus. Karena dia tahu, kadang orang bilang nggak apa-apa, justru saat hatinya sedang penuh beban. Itu bukan hanya tanda kepedulian, tapi bentuk kasih sayang yang nggak semua orang bisa tunjukkan lewat chat. Dia peduli bukan karena kewajiban, tapi karena kamu memang penting buat dia. Tanda kelima yang sering luput dari perhatian adalah dia suka menyelipkan candaan yang bikin kamu tersenyum atau merasa diperhatikan. Bukan cuma candaan receh yang garing, tapi kadang ada sedikit kode atau sindiran halus yang sebenarnya mengarah ke rasa suka. Misalnya dia nulis, "Coba deh kamu jangan terlalu manis, aku bisa diabetes nanti." Atau pas kamu cerita sedikit tentang teman lawan jenis, dia bercanda, "Kamu setia kan? Jangan-jangan udah ada yang lain selain aku." Candaan seperti itu bukan sekadar untuk lucu-lucuan. Itu sering jadi cara paling aman buat menyampaikan rasa suka tanpa terlihat terlalu serius. Karena dengan bercanda dia bisa lihat respon kamu. Kalau kamu cuek, dia bisa ngeles, "Hehe, cuma bercanda kok." Tapi kalau kamu nanggapin, dia bisa lanjut dan semakin berani membuka hati. Orang yang menyukai seseorang biasanya suka bermain dengan emosi positif lewat candaan. Karena buat mereka, Bikin kamu ketawa adalah bentuk kebahagiaan tersendiri yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Dan kadang, candaan itu jadi jembatan menuju percakapan yang lebih dalam. Bisa berawal dari bercanda, tapi tiba-tiba kalian bahas tentang pasangan impian, kesetiaan, sampai soal masa depan. Tanda keenam adalah dia sering memberikan pujian, bahkan untuk hal-hal kecil yang mungkin kamu sendiri anggap biasa aja. Bisa soal cara kamu ngetik, soal tulisan kamu di caption, bahkan foto kamu yang menurutmu nggak terlalu bagus. "Bagus ya gaya nulis kamu, enak dibaca." Atau "Kamu senyum gitu manis banget." Itu pujian yang mungkin sederhana, tapi keluar dari mulut atau jempol orang yang memang suka. Dan menariknya, dia nggak cuma puji pas kamu pasang foto cakep, tapi juga pas kamu upload foto makanan bikinan sendiri, atau sekadar nulis curhatan di story, dia tetap angkat hal positif dari situ. Dia bisa melihat sisi menarik dari diri kamu yang mungkin kamu sendiri nggak sadari. Karena saat seseorang menyukai kamu, dia akan memandang kamu dengan cara yang berbeda dari orang lain. Pujian itu kadang disampaikan langsung, tapi ada juga yang diselipkan secara halus. Misalnya saat kamu nulis sesuatu yang mengandung perasaan, dia komen, "Kamu peka banget ya, punya hati yang dalam." Itu bukan hanya pujian, tapi sinyal bahwa dia sedang jatuh ke dalamnya, ke dalam perasaan yang perlahan tumbuh dari obrolan ringan kalian setiap hari. Karena buat dia, kamu bukan hanya seseorang yang menarik, tapi juga seseorang yang berharga untuk dijaga. Tanda ketujuh yang mulai terasa, tapi sering diabaikan, adalah dia mulai terbuka dan menceritakan hal-hal pribadi tentang hidupnya ke kamu. Bukan cuma cerita biasa, tapi mulai masuk ke topik yang jarang dia bagikan ke orang lain. Awalnya mungkin dia hanya cerita soal kerjaannya, keluarganya, atau temannya. Tapi lama-lama kamu mulai diajak mengenal sisi terdalam dirinya, tentang luka masa lalu, ketakutan, dan impiannya. Dia mulai nyaman cerita soal hal-hal yang dulu mungkin dianggap terlalu sensitif untuk dibicarakan di awal perkenalan. Contohnya dia bisa bilang, "Aku tuh sebenarnya nggak terlalu suka rame-ramai. Kadang ngerasa asing walau di kerumunan." Atau dia cerita, "Dulu aku pernah disakiti, jadi sekarang agak susah percaya orang." Dan saat dia bercerita begitu ke kamu, itu berarti kamu sudah menjadi tempat yang aman buat dia. Orang nggak akan sembarangan buka hati, apalagi lewat chat. Tapi saat dia memilih untuk jujur dan terbuka ke kamu, itu tandanya kamu sudah masuk ke dalam lingkaran kepercayaannya. Kamu bukan lagi orang asing atau teman biasa. Kamu adalah tempat di mana dia merasa bisa jadi dirinya sendiri, tanpa topeng, tanpa harus terlihat kuat setiap waktu. Dan itu bukan sekadar cerita. Itu adalah undangan diam-diam untuk kamu masuk ke hidupnya lebih dalam, lebih dekat, dan lebih berarti. Tanda kedelapan yang mulai terasa kuat adalah dia menunjukkan kecemburuan secara halus. Saat kamu menyebut orang lain,
Bukan cemburu yang terang-terangan marah, tapi lebih ke arah sindiran atau pernyataan setengah bercanda yang menyimpan rasa. Misalnya, kamu cerita kamu habis jalan bareng teman lawan jenis, dia langsung nanya, asik ya? Pasti seru banget tuh sama dia. Atau saat kamu muji orang lain di chat, dia bilang, wah, kalau aku sih nggak bisa kayak dia. Kamu jadi suka sama dia ya? Itu bukan omongan kosong. Itu adalah bentuk rasa cemburu yang dia bungkus dengan santai, karena dia belum punya keberanian untuk bilang, aku pengen jadi satu-satunya di pikiran kamu. Cemburu diam-diam itu sering kali muncul karena dia takut kehilangan. Bahkan sebelum kamu benar-benar jadi miliknya, dia sadar belum punya hak apa-apa, tapi hatinya udah terlanjur nempel sama kamu. Dan yang bikin kamu makin bingung, dia naikkan tweet berubah topik setelah menunjukkan cemburu. Seolah-olah ingin menutupi bahwa dia barusan merasa tersaingi oleh seseorang yang bahkan mungkin cuma kamu anggap teman biasa. Tapi kalau kamu peka, kamu bisa rasakan kalau setiap kata-katanya mengandung rasa. Dan rasa itu bukan sembarang rasa, tapi rasa takut kehilangan orang yang sedang dia perjuangkan diam-diam. Dia mungkin belum menyatakan perasaan secara langsung, tapi hatinya sudah berisik tiap kali kamu bicara soal orang lain. Karena saat kamu menyebut nama orang lain, dia merasa sedang bersaing, meski dia tahu kamu belum tentu punya rasa juga ke mereka. Tanda ini bisa jadi paling menyentuh karena dia memilih untuk tidak mengakui rasa cemburunya secara gamblang. Karena yang dia utamakan bukan egonya, tapi kenyamanan kamu tetap jadi prioritas. Tanda ke-9 yang sering luput tapi sangat berarti adalah dia selalu ada saat kamu butuh seseorang untuk mendengar. Entah kamu sedang kesal, kecewa, atau bahkan menangis di balik layar, dia selalu jadi orang yang pertama bilang, ceritain aja ke aku. Dia nggak cuma hadir saat kamu bahagia, tapi justru lebih aktif saat kamu sedang lemah dan kehilangan semangat. Dia nggak buru-buru kasih solusi, tapi dia tahu kapan harus diam dan jadi telinga terbaik. Bahkan kalau kamu cuma bilang, aku capek banget hari ini, dia akan balas dengan kata-kata penuh empati. Seperti, aku tahu kamu kuat, tapi nggak apa-apa kalau kamu mau istirahat. Aku di sini kok. Dan yang luar biasa, dia nggak pernah membuatmu merasa seperti beban. Sebaliknya, dia bikin kamu ngerasa kamu itu pantas diperjuangkan, pantas didengar, dan pantas dipahami. Kadang kamu curiga, kenapa dia peduli banget ya? Tapi di balik itu semua, sebenarnya ada hati yang sedang berusaha menunjukkan rasa, tanpa harus berkata langsung, aku cinta kamu. Tanda ke-10, dan bisa jadi yang paling kuat, adalah dia bertahan. Meski kamu kadang tidak terlalu responsif, tidak terlalu ramah, bahkan sesekali menjauh, dia tidak langsung pergi. Dia tetap tinggal dan tetap peduli ya, tanpa tuntutan apa-apa. Orang yang tidak punya rasa, biasanya cepat bosan kalau nggak dapat perhatian balik. Tapi kalau dia tetap ada, tetap sapa kamu duluan, tetap nanya kabar kamu meski kamu slow respon. Itu bukan hal biasa. Itu adalah bentuk kesabaran dan konsistensi yang jarang dimiliki banyak orang. Itu tanda kalau dia tulus dan dia tidak hanya tertarik pada versi terbaik kamu, tapi juga menerima kamu di saat kamu sedang nggak bisa membalas energi yang sama. Dia nggak mudah menyerah hanya karena chat kamu singkat atau kamu pernah nggak balas seharian, karena buat dia, rasa yang dia punya bukan permainan, dan si kamu bukan sekadar hiburan sementara. Orang seperti ini layak dipertimbangkan. Karena di dunia yang serba cepat, di mana orang mudah berpindah hati, dia justru memilih untuk tinggal menunggu dan tetap memperlakukan kamu dengan hangat. Dan jika kamu menemukan seseorang yang menunjukkan 10 tanda ini dalam obrolan kalian, mungkin sudah saatnya kamu berhenti pura-pura nggak tahu. Mungkin sudah waktunya kamu akui bahwa dia bukan cuma teman biasa, karena cinta yang tumbuh diam-diam itu nyata. Dan seringkali, cinta yang tumbuh lewat chat justru jauh lebih tulus. Karena dia tidak jatuh cinta pada rupa, tapi pada cara kamu bicara, cara kamu berpikir, dan cara kamu menjadi dirimu sendiri. Jadi, jangan anggap remeh orang yang setiap hari menyapa kamu tanpa alasan. Karena bisa jadi di balik setiap pesan udah makan belum. Terselip doa agar kamu bahagia meski bukan bersama dia. Dan kalau kamu juga punya rasa yang sama, jangan biarkan dia menunggu dalam ketidakpastian terlalu lama. Karena cinta yang tulus itu bukan datang setiap hari, dan saat kamu menemukannya, jangan biarkan dia pergi hanya karena kamu terlalu ragu untuk memulai.